Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Kelencangan penduduk Yerusalem. Ucapan ilahi terhadap lembah penglihatan. Ada apa gerangan, maka semua pendudukmu naik ke soto-soto rumah. Hai kota yang bersorak riuh dan ribut gembira, hai negeri yang beria-ria. Orang-orangmu yang mati terbunuh, bukankah terbunuh oleh pedang, dan bukankah gugur dalam peperangan? Semua panglimamu sama-sama melarikan diri. Mereka tertawan tanpa tembakan panah. Semua orang-orang kuatmu sama-sama tertawan, biarpun mereka sudah lari jauh-jauh. Sebab itu aku berkata, buanglah mukamu terhadap aku, biarkanlah aku menangis dalam kepahitan. Janganlah mendesak aku, supaya aku terhibur mengenai kebinasaan putri bangsaku. Sebab Tuhan semesta alam telah menentukan suatu hari. Ia akan menggemparkan, menginjak-injak dan mengacaukan orang. Di lembah penglihatan tembok akan dirombak, dan teriakan minta tolong sampai ke puncak gunung. Elam telah memasang tabung panah. Aram datang dengan pasukan berkereta dan berkuda, dan Kir membuka sarung perisai. Maka lembah-lembahmu yang paling indah penuh dengan kereta, dan pasukan berkuda berbaris di hadapan pintu gerbang, dan Yehuda kehilangan perlindungan. Pada waktu itu engkau memandang kepada perlengkapan senjata di gedung hutan. Kamu melihat bahwa memang sudah banyak sekali retak-retak tembok di kota Daud, dan kamu mengumpulkan air kolam bawah. Kamu menghitung rumah-rumah di Yerusalem, dan kamu merobohkan rumah-rumah untuk meneguhkan tembok. Kamu membuat tempat pengumpulan air di antara kedua tembok itu untuk menampung air dari kolam yang lama, tetapi kamu tidak memandang kepada Dia yang membuatnya, dan tidak melihat kepada Dia yang telah sejak dahulu membentuknya. Pada waktu itu Tuhan semesta alam menyuruh orang menangis dan meratap dengan menggundul kepala dan melilitkan kain kabung. Tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging dan minum anggur, sambil berseru, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Tetapi Tuhan semesta alam menyatakan diri dan berfirman kepadaku, sungguh kesalahanmu ini tidak akan diampuni sampai kamu mati, firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan hari ini. Renungan hari ini berjudul, seandainya saya jadi Yesaya, maka. Kita semua pasti pernah mengalami peristiwa buruk, dan dalam situasi itu hati kita akan terdorong berusaha mencari bantuan dari seseorang yang kita anggap kuat dan bijaksana. Kepadanya kita mengadukan keadaan kita dan bersandar. Ada banyak orang yang lupa mencari Tuhan dan menjadikannya sebagai tempat pertama kita mengadu dan meminta tolong. Inilah yang digambarkan dalam nubuat Nabi Yesaya ketika Yerusalem diserang dan dihancurkan oleh musuh. Yesaya memberitakan bahwa akan terjadi serangan musuh terhadap Yehuda yang menyebabkan kematian di mana-mana. Yerusalem akan dipenuhi mayat orang-orang yang mati, bukan karena pedang, tetapi karena kelaparan. Tuhan telah menetapkan suatu hari di mana Ia akan menghancurkan tembok Yerusalem. Kehancuran akan sedemikian hebat, namun Nabi Yesaya melihat bangsa Yehuda tidak meratap apalagi bertobat. Mereka tidak datang kepada Tuhan,
Tetapi yang mereka lakukan adalah mengandalkan diri sendiri dan bertindak sendiri, memperbaiki tembok-tembok Yerusalem sambil berpesta, makan daging, dan minum anggur, tanpa peduli kematian yang dirancangkan Tuhan atas mereka. Nubuat Yesaya bermaksud memperingatkan bangsa Yehuda akan apa yang segera terjadi, agar mereka segera bertobat. Saat yang sama, Nabi Yesaya juga tahu bahwa bangsanya tidak akan bertobat. Itu sebabnya dia meratap, "Biarkanlah aku menangis dalam kepahitan. Janganlah mendesak aku, supaya aku terhibur mengenai kebinasaan putri bangsaku." Celakanya, mereka tidak menghiraukan peringatan tersebut. Mereka lebih bergantung pada kemampuan dan kecerdikan diri sendiri, pada kekuatan bersenjata, dan pada barisan pasukan berkuda. Mereka menjadikan Asyur, negara adidaya itu, sebagai tempat mereka memohon bantuan. Mereka tunduk kepada Raja Asyur dan mengakui ilah-ilah bangsa Asyur sebagai lebih kuat dari Allah mereka. Kejahatan mereka tidak terampuni dan penghukuman pasti akan datang. Seandainya kita menjadi Yesaya, apakah kita masih merasa kasihan kepada Yehuda? Apakah kita masih berniat menolong mereka? Saat kita sudah berusaha keras mengingatkan seseorang akan kejahatannya dan penghukuman Allah atasnya, namun ia justru semakin jahat, mungkin kita tidak akan berbalik meninggalkan dia sambil mengutuk. Tetapi Nabi Yesaya mengingatkan kita bahwa tugas kita hanyalah menegur, menyatakan kebenaran, serta kehendak dan rencana Tuhan. Selebihnya, biarlah itu menjadi hak Tuhan sendiri. Entah ia akan mengampuni ataukah akan menghukum. Yang pasti, marilah kita pegang setiap perkataan Tuhan. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.